الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang sudah mempertemukan kita pada Jumat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Zat yang juga kemudian masih memberikan kita iman, Islam dan ihsan, sehingga kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, penjagaan keimanan dalam kondisi yang saat ini yang mungkin tidak biasa. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu zaman yang sudah mengajarkan kita sebaik-baik teladan sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan dalam kondisi keimanan, dalam kondisi keislaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, tidak lama lagi, persisnya seminggu ke depan, kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha, tepat pada hari Jumat sepekan yang akan datang. Bagi mereka yang berkurban, alhamdulillah, dan insya Allah semoga mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah. Dan bagi mereka yang seharusnya berangkat haji tapi atas izin Allah karena kondisi saat ini belum bisa berangkat, semoga Allah panjangkan umurnya, mudahkan urusannya, semoga bisa bertemu dengan haji tahun yang akan datang. Momen menjelang Hari Raya Aidul Kurban adalah momen di mana kita menyaksikan banyak hal. Momen di mana kita insya Allah akan merasakan banyak hikmah. Terkadang orang-orang berpikir bahwa umat Islam melalui ibadah haji kita bisa melihat bagaimana Allah tidak membeda-bedakan di antara umatnya, baik warna kulit, baik asal usul, baik bentuk fisik, tapi yang terpenting adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah, mereka yang memenuhi panggilan Allah, mereka yang menyanggupi seruan Allah untuk berhadir ke Baitullah. Hari Raya Idul Adha juga menjadi momen di mana kita melihat sekaligus belajar bagaimana berkurban dalam makna yang seluas-luasnya. Yang pertama tentunya kita diminta kemampuan kita untuk sama-sama ikut serta dalam kurban, sehingga kita bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail, sehingga kita bisa sama-sama melihat bahwa terkadang kemampuan itu tidak hanya diukur dengan harta, tapi dengan keikhlasan. Berapa banyak di antara umat Islam yang mempunyai kemampuan tapi tidak menunaikan kemampuan dan kewajiban itu? Berapa banyak orang yang sudah bisa berhaji tapi masih kemudian berpikir bahwa
saya belum terpanggil. Padahal harta, kasib, umu kaci dan kemampuan yang lain sudah dia dapatkan atas rizki Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita mendengarkan kisah orang-orang yang mengumpulkan pelan-pelan hartanya untuk bisa berhaji. Berapa banyak cerita kita dengarkan ada pemulung yang menyimpan uangnya dalam kaleng sampah, bekas sampah, yang pada akhirnya datang pada malam Idul Kurban menyerahkan kurbannya. Mungkin kita juga pernah mendengar ada tukang becak yang menabung selama 25 tahun untuk berhasil berkurban seekor sapi. Si tukang becak ini mengumpulkan uang bak tempat duk penumpang, lam lungki kursi penumpang ipasapat peng becut-becut gekubah peng UBB yang na, dan akhirnya bisa berkurban. Ini adalah hikmah yang kita dapatkan dalam momen-momen seperti ini. Hikmah yang kemudian menyadarkan kita bahwa sebenarnya keikhlasan itu bisa mengalahkan ketidakmampuan yang lain. Dan keikhlasan hanya bisa kita dapatkan ketika kita sudah bisa berkorban atas nama seorang abid Allah, atas nama seorang hamba Allah yang bertakwa, yang menunaikan kewajiban dalam kondisi lapang maupun sempit. Infiru khifafan wa siqalan. Dalam kondisi lapang semua orang bisa. Dalam kondisi mudah semuanya mampu. Tapi dalam kondisi susah seperti tukang becak, seperti ibu-ibu pemulung yang katuhayan, tidak semua bisa. Dan kita harus kembali berkaca, kenapa saya sampai saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa berkurban. Jadi kalau kita mengatakan ketidakmampuan ekonomi, pakan urung-urungnya mampu tanpa berhutang. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, oleh karenanya momen Idul Adha ini hendaknya kita jadikan introspeksi di tengah kondisi wabah, untuk sesama kita saling melihat tetangga kita, saudara kita yang sedang dalam kondisi diuji oleh Allah. Dan Idul Kurban hendaknya membuat kita sadar kembali bahwa kita harus lebih dekat kepada Allah, harus lebih qarib kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan berdampak tidak hanya bagi diri kita sendiri tapi juga kepada orang-orang sekitar kita. Jadi begitu banyak hikmah dalam ibadah kurban, begitu banyak hikmah dalam ibadah haji. Ibadah haji mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah. Ibadah kurban juga demikian. Kalau kita ke kampung-kampung, tajak ke kampung-kampung, urang tanyo meskipun susah yang sabuh kampung, meskipun penduduk hana truk melimertuh, na kurban sekitar 80 ekor sapi. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih penting daripada kemudian berkurban adalah mengkondisikan diri bahwa kita harus bisa menjaga ukhuwah. Kadang-kadang sesekali kita lihat umat Islam dalam kondisi sulit, hana sabo haba, menyitakalon bansigom dunia. Maka negara-negara yang berkonflik, negara-negara yang miskin adalah negara-negara Muslim. Le faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Na dari tanyo kuro, na dari gopci. Mesti terpegah-pegah bahwa nanggro tanyo yang Muslimnya yang kai pekacoi le urang lain, le urang yang hana senang ke Islam, mungkin betul. Tapi tanyo harus introspeksi bahwa terkadang mudah-mudahan semangat tanyo dalam berislam, dalam berukhuwah, dalam saling menjaga hana lagi gop. Mungkin tak kalan siton siga ketika ibadah haji, alihnya but kedrodro masing-masing. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sekarang kita diuji oleh Allah
dengan sebuah wabah. Jino kehjit takalan. Apakah umat Islam bisa saling menjaga, bisa saling melihat, bisa saling bersabar, bisa saling berkorban? Banyak faktor yang kemudian membuat Allah menguji kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, menyatakan dalam surat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Surah Al-Mudatsir ini mengajarkan kita bagaimana Allah memandu getanyo, perno getanyo, bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi sulit wate laginyo ketika ada wabah. Surat Al-Mudatsir memang asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah diberikan wahyu dan kemudian Rasulullah merasa gundah, khawatir, takut, apakah saya mampu atau tidak, lalu pulang ke rumah dan minta diselimuti oleh sang istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Ya ayyuhal muzammil qum fa'azir. Di tengah malam turunlah ayat ini dan kemudian bangunlah dan beri peringatan. Yang tugah katanya dalam kondisi masa-masa sulit lagi nyo bekna le urang yang kemudian fikir kakeh lah. Banyak urang lain mati kena wabah kakeh bah menan, yang penting danyo bek. Tidak. Kita diminta untuk saling menjaga. Itulah umat Islam. Qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Tak pegah. Bak saudara katanya tak sampaikan, bak umi katanya tak petruh, bak abi katanya bahwa tanya harus terjaga dro. Kita harus menjaga diri. Kita harus menyerahkan diri kepada Allah dan berikhtiar agar kita terjauh dari mara bahaya. Qum fa'anzir. Umar bin Khattab sudah memperingatkan sahabatnya yang menjadi gubernur Syam pada masa wabah. Tapi terlambat sehingga gubernur Syam itu menjawab kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, aku tidak mungkin lagi meninggalkan pasukanku. Katruh kenan. Membaca surat itu Amirul Mukminin menangis. Lalu ditanya oleh para sahabat yang lain di sekitarnya, apa yang terjadi wahai Khalifah? Apakah sesuatu yang terburuk terjadi kepada gubernur kita di Syam? Belum wahai sahabatku. Tapi waktu itu tidak lama lagi. Dan oleh karena itu kemudian gubernur Syam diminta menyebar ke gunung-gunung agar wabah itu berkurang. Agar wabahnya hana lagi biasa. Habis kemudian urang mati karena wabahnya. Sampai di gunung-gunung mulailah wabah itu reda, tapi gubernur Syam tidak terselamatkan. Beliau syahid. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yang jadi masalah adalah tanya qum fa'anzir tapi tak keun ke gop. Tak tena gop. Sehingga kita lupa bahwa kadang-kadang dalam mengingatkan itu ada adab, ada akhlak. Wa rabbaka fakabbir. Karena yang kita ingatkan atas perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita membesarkan namanya, jadi semua yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Tajak semajid karena ibadah kepada Allah. Tapi ingat gop but-but yang get karena Allah Subhanahu wa taala. Semua lillahi taala. Wa rabbaka fakabbir, untuk mengagungkan kalimat Allah. Li'lanin kalimatillah. Wa rabbaka fakabbir. Jadi setelah kita mengingatkan orang-orang akan keesaan Allah, bahwa semua yang terjadi atas kebesaran Allah, bahwa wabah ini adalah kehendak Allah, kita hadapi dengan sabar. Dan kalaupun kita kemudian tidak berhasil, maka pahala syahid. Wasiyabaka fatahhir, langkah ketiga. Geyu pegleh dro. Bersihkan pakaianmu. Bersihkan tidak hanya dari dosa, tapi bersihkan fisik. Tanyo geyu mano, tanyo geyu rah jaro, tanyo geyu pegleh dro. Makanya kebiasaan orang-orang tua kita ketika di rumah menyena makanan yang geyu tup. Mahan ijak cicak, ijak lalat, ijak binatang-binatang yang penyakit, ijak tikuh.
Kita diminta mensucikan diri sebelum solat Jumat. Kita diminta mensucikan diri ketika hendak tidur. Kita diminta mensucikan diri 5 kali sehari. Wasiyabaka fatahhir. Karena untuk menjalankan amanah Allah kita butuh tidak hanya zahir yang bersih, tapi juga batin. Tidak bisa kita memilih salah satu. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kenapa Allah menurunkan wabah? Kenapa Allah menguji kita? Warrujza fahjur, jawaban jih. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kita diminta hijrah dari kemaksiatan. Jadi menyena yang pegahnyo karena tayo hanale sembahyang kadang betul icitnya. Warrujza fahjur. Habis but-but yang haram, yang haram, yang getegah oleh Allah Subhanahu wa taala tak pelaku, tak pebut. Padahal perintah Allah, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Tinggalkan kemaksiatan. Jadi menyatakan lawenyo tanyo je sama-sama menilai pekeh memang maksiatnya mentang dalam lingkungan ketanyo. Kalau ada, wajar kemudian Allah mengingatkan kita untuk hijrah segera, taubat segera, tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan hal-hal yang diharamkan. Baik tayak pajuh yang haram, baik tayak pubut yang haram. Jangan melakukan dosa-dosa besar. Membunuhnya jino tak baca berita macam ke berita bak koran. Lintu tak taku urang inang, nauzubillah min zalik. Ayah kemudian memutilasi anak, nauzubillah min zalik. Sudah begitu banyak fahjur yang kita lakukan. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Dan jangan kita ambil hak orang sebanyak-banyaknya. Jadi ini syarat yang lengkap yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir. Jangan kita ambil hak orang. Baik tacuk tumpuk gop. Baik tak korupsi. Baik tacuk hak gop. Nyahan aduh tacuk aju, menyatanya nak kuasa, tertarik aju. Tidak. Itulah kenapa penyebab ujian ke kita, musibah ke kita, Allah berikan. Karena kita tidak adil. Karena kita tidak menempatkan hak dan kewajiban pada porsi masing-masing. Wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Menyakalah tak pelaku bermandumnya, kemudian masih belum berhasil, wabah masih ada, ikhtiar sudah kita lakukan, wali rabbika fasbir. Ta melaki doa ba Allah agar kita nyujud ke urang-urang yang sabar atas mandum ketentuan Allah. Wali rabbika fasbir. Kalih tak ingat, kalih tak jaga dro, begle, hana tak pebut maksiat, hana tak cok hak gop, tapi mantang Allah ujian, mungkin Allah cinta secinta-cintanya kepada kita dan menginginkan yang terbaik dari kita dengan cara yang Allah anggap baik. Karena kadang-kadang tak anggap nyobruk tapi gad di sisi Allah. Atau sebalik ji, kalau kita sudah melakukan itu semua, wali rabbika fasbir, maka bersabarlah atas semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Kalaulah tidak di dunia, maka insyaallah akan diberikan pada hari akhirat kelak. Mudah-mudahan pesan singkat dalam surat yang tadi kita sebutkan bisa menjadi pelajaran bagi khatib pribadi dan kita semua untuk sama-sama kita amalkan semampu kita, sebaik-baik kita bisa. Dan mudah-mudahan Allah angkat semua permasalahan yang sedang kita alami. Allah hilangkan wabah ini, Allah berikan kita kesehatan, Allah sembuhkan yang masih sakit, Allah mudahkan semua urusan sehingga kita kembali bisa melaksanakan aktivitas baik ibadah maupun pekerjaan sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita doakan agar wabah segera pergi dan agar Idul Adha kita menjadi Idul Adha yang terbaik dari yang sudah-sudah.